Ya pemirsa, Anda masih bersama kami dalam MNC News Prime. Kementerian Keuangan telah menindaklanjuti laporan 964 pegawai yang diduga memiliki transaksi janggal hingga harta kekayaan tidak wajar. Hasilnya 352 pegawai Kemenkeu mendapatkan hukuman disiplin. 300 triliun sampai siang hari ini saya tidak bisa menjelaskan karena saya belum melihat angkanya, datanya, sumbernya, transaksi apa saja yang dihitung, siapa yang terlibat. Itu ya. Nanti kita tindak lanjuti. Banyak persepsi dan impresi kesan dari publik bahwa saya mendapatkan informasi lengkap dari PPATK. Katakanlah seperti kasus RAT. Kasus ini disampaikan oleh Pak Mahfud sejak 2013, informasinya ada. Tapi di kami, PPATK menyampaikan informasi baru 2019. 4 surat menyangkut saudara RAT, 4 surat dari PPATK. 4-empatnya menyangkut transaksi yang nilainya antara 50 juta sampai 150 juta. Kecil banget dibandingkan sekarang yang terbuka kepada publik. Poin saya, Pak Mahfud sebagai Ketua Dewan Pengarah untuk tindak pidana pencucian uang mendapatkan informasi yang lebih lengkap dan lebih detail. Kami tidak mendapatkan seperti itu, tapi ini menjadi evaluasi kita bersama. Namun banyak informasi yang detail mengenai pencucian uang itu disampaikan PPATK langsung kepada Pak Mahfud dan ke instansi aparat penegak hukum. Jadi mungkin impresi bahwa seolah-olah itu adalah datanya semuanya identik ke kami, mungkin saya akan sampaikan sepanjang ini di Kementerian Keuangan, saya akan meyakinkan dan menjamin kami akan pasti tindak lanjuti. Kalaupun mentok nanti saya lapor kepada Pak Mahfud, Pak ini sudah mentok, saya nggak bisa lewat dari sini atau kami tidak mendapatkan informasi lebih banyak selain yang bisa kita dapatkan. Jadi spirit kerjasama antara Pak Mahfud dengan kita akan terus kita lakukan secara erat. Karena kepentingan kita sama. Kepentingan untuk membangun Indonesia lagi, membangun Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai. Membersihkan dari mereka yang kotor dan koruptif dan memberikan dukungan bagi mereka yang sudah bekerja dengan baik dan jujur. Itu adalah tugas saya sebagai Kementerian Keuangan. Tapi sebenarnya saya kan ketika ngomongkan 300 triliun itu bicara tentang pencucian uang, bukan korupsi. Coba dibuka lagi semua. Ada transaksi aneh yang melibatkan sekian ratus pegawai Kementerian Keuangan, ya, yang diduga sebagai pencucian uang, bukan korupsi. Karena korupsi itu mekanismenya sini sudah jalan. Apa pencucian uang itu? Saya beri contoh lah pencucian uang itu, yang gampang gitu, yang sekarang sedang diperiksa. Rafael Alun, itu ketika terjadi peristiwa penganiayaan terhadap David oleh Mario, itu kan orang bertanya, ini kok orang gayanya bagus, mobilnya bagus, katanya hanya anak pejabat eselon 3 di Kementerian Keuangan. Lalu saya minta ke PPATK, Pak, ini pernah ada masalah enggak di PPATK gitu. Terus ditunjukkan surat tahun 2013 kepada KPK, bukan kepada Menteri Keuangan. Ada suratnya. Sudah dilaporkan Pak bahwa ini agaknya kurang beres. Orang ini 2013 surat itu disampaikan KPK. Saya sampaikan Pak Firly. Pak Firly, ini kok ada belum ditindaklanjuti. Pak Firly bilang, "Wah, saya belum tahu, Bos." Gitu. Sesudah itu saya kirim suratnya, ini buktinya bahwa sudah masuk surat ke KPK, maka terus dipanggil kan. Karena surat saya itu dan teriakan publik 56 miliar kekayaan yang tidak wajar. Tahu enggak, sesudah diperiksa ulang semua transaksinya itu ada 500 miliar yang terkait dengan dia.
Itu yang dilaporkan 56, yang tidak terlaporkan tetapi diduga menurut intelijen keuangan. Ini ya, bukan bukti hukum ya. Ya, financial intelligence itu bukan bukti hukum, itu harus dibangun dulu konstruksi hukum. Tapi aneh, masa orang gajinya sekian ini lalu punya perusahaan-perusahaan yang mungkin tidak beroperasi tapi uangnya banyak. Ada hotel mungkin agak sederhana tapi pemasukannya banyak. Nah, ada yang tidur juga di situ. Misalnya itu 500 miliar. Nah, itu tindak pidana pencucian uang. Sementara itu, usai melaksanakan pertemuan antara Menteri Keuangan Sri Mulyani dengan Menko Polhukam Mahfud MD, Kemenkeu telah melaksanakan sejumlah penindakan, khususnya penanganan kasus dan transaksi keuangan mencurigakan yang melibatkan pegawai Kementerian Keuangan. Sejumlah persoalan sebelumnya telah dibahas, khususnya terkait dengan kritik Mahfud MD yang menilai Kementerian Keuangan tidak melakukan respon terhadap surat dari PPATK. Menjawab kritik tersebut, Sri Mulyani mengaku sudah merespon surat PPATK, bahkan sebagian surat justru permintaan atau merupakan permintaan dari Kementerian Keuangan. Kedua menteri juga mendiskusikan soal transaksi mencurigakan yang melibatkan pegawai Kementerian Keuangan yang nilainya diperkirakan mencapai 300 triliun rupiah. Baik teman-teman media, terima kasih. Ingin tegaskan ya. Baik teman-teman media, terima kasih hadir pada hari Sabtu dan menemukan adanya transaksi yang Ya pemirsa, transaksi janggal senilai 300 triliun rupiah di Kementerian Keuangan terus menuai sorotan publik. Transaksi janggal yang terjadi pada periode 2009 hingga 2023 tersebut pertama kali disampaikan oleh Menko Polhukam Mahfud MD. Mahfud mengungkapkan transaksi tersebut paling banyak berasal dari pegawai di Direktorat Jenderal Pajak serta Direktorat Jenderal Bea Cukai. Untuk membahasnya lebih dalam, sudah bergabung melalui sambungan daring atau Zoom malam hari ini pakar tindak pidana pencucian uang Yenti Ganarsi dan juga Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri. Selamat malam Mas Ali, Bu Yenti. Selamat malam. Selamat malam Mbak. Terima kasih atas waktunya malam hari ini. Baik, Mas Ali, sebelum saya ingin menanyakan terkait dengan laporan dari PPATK yang kabarnya diterima oleh Menko Polhukam, yang mana Menko Polhukam jadi menyiarkannya ke seluruh publik atau seluruh ya kita yang menyaksikannya. Tapi sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK katanya mengaku belum menerima data lengkap mengenai transaksi mencurigakan 300 triliun rupiah tersebut, betul? Iya, sejauh ini informasi yang kami terima dari internal KPK memang belum menerima ya dokumen itu. Tetapi memang kan di pemberitaan dokumen itu diserahkan langsung kepada Kementerian Keuangan begitu ya. Seharusnya memang kalau ada indikasi pidana dan transaksi yang mencurigakan, semestinya PPATK ya, sebagai sebuah lembaga supporting intelijen keuangan menyerahkannya langsung kepada penegak hukum, termasuk diantaranya kepada KPK, sehingga bisa didalami lebih lanjut informasi tersebut. Nah, sayangnya kan memang sejauh ini kami belum menerima terkait dengan data yang katanya bernilai 300 triliun tersebut, begitu Mbak. Kalau misalnya sejauh ini laporan dari PPATK yang diterima oleh KPK sendiri seperti apa? Iya, laporan LHA PPATK yang diterima oleh KPK kan yang tahun 2012 dan itu pun sebenarnya tembusan begitu ya. Karena itu ditujukan pada penegak hukum lain, bukan kepada KPK. Ditembuskan kepada KPK, tetapi kami juga tentu tetap dalami ya mengenai informasi LHA tahun 2012 sampai tahun 2019 yang kemudian di tahun 2020 hasilnya juga kami serahkan kepada IB, Inspektorat Bidang Investigasi Kementerian Keuangan. Sedangkan yang LHA tahun 2022 sudah kami tindak lanjuti juga begitu ya. Dan oleh karena itu besok hari Selasa kami juga mengklarifikasi 2 orang pegawai Kementerian Keuangan ya, WS dan juga AP ya, terkait dengan data LHKPN yang sebelumnya sudah dilaporkan kepada KPK. Oke.
Kalau dari KPK sendiri mungkin ada tanggapan terkait dengan, oke, ini sudah ada laporan dari PPATK yang disampaikan oleh Kemenko Polhukam dan kemudian menjadi kisru tersendiri. Maksud kami Kemenkeu sendiri akhirnya mengatakan ingin bertemu dengan PPATK untuk mengklarifikasi terkait dengan transaksi 300 triliun. Ada keinginan dari KPK sendiri atau mungkin inisiatif untuk memeriksa ini memang betul ada, dan jika betul ada transaksinya dari mana saja dan kemana saja seperti itu, karena ditakutkan lagi-lagi seperti Rafael Aluntri Sambodo dan juga Eko Darmanto yang sebelumnya akhirnya dicurigai atau dikhawatirkan memang melakukan tindak pidana TPPU. Jadi begini ya Mbak, kami melihatnya tentu dari kacamata penegak hukum. KPK adalah penegak hukum. Seharusnya memang data informasi intelijen keuangan seperti itu tidak bisa dibuka di ruang publik gitu ya, sebagai konsumsi publik, tetapi langsung diserahkan pada penegak hukum. Itulah mengapa kemudian sudah seharusnya lah ke depan kalau memang ada LH yang mencurigakan seperti ini, seharusnya langsung saja diserahkan kepada penegak hukum untuk didalami, kan begitu. Memang sejauh ini KPK seringkali juga koordinasi dengan pihak PPATK ketika kemudian kami menetapkan beberapa orang sebagai tersangka tindak pidana korupsi ya, ataupun suap dan gratifikasi yang kemudian dari pendalaman-pendalaman itu ada dugaan tindak pidana pencucian uang di dalamnya. Oleh karena itu kami koordinasi dalam hal ini kepada PPATK untuk mendapatkan laporan LHA, laporan hasil analisis terhadap transaksi-transaksi keuangan ataupun yang lainnya terkait dengan tindak pidana pencucian uangnya begitu, karena memang tugas pokok fungsi dari PPATK adalah satu diantaranya terkait dengan pemberantasan tindak pidana pencucian uang ya, bukan korupsi gitu. Tetapi memang di ketentuan undang-undangnya, yaitu Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, KPK tidak bisa berdiri sendiri menangani tindak pidana pencucian uang karena sudah sangat jelas disebutkan secara normatif di Undang-Undang TPPU bahwa KPK bisa menangani tindak pidana pencucian uang sepanjang tindak pidana asalnya berasal dari korupsi ataupun suap dan gratifikasi, dan itu dilakukan oleh penyidik KPK sendiri begitu. Nah, oleh karena itu ya lagi-lagi memang ada keterbatasan aturan normatif ya. Kalau kemudian isu yang sekarang adalah bahwa 300 triliun adalah tindak pidana pencucian uang, maka dari kacamata kami sebagai penegak hukum tentu proses dan cara bekerjanya adalah kami analisis apakah kemudian ditemukan adanya dugaan peristiwa pidananya itu dulu begitu. Seperti RAT saat ini kan kami sedang proses penyelidikan begitu kan, untuk menemukan dugaan peristiwa pidananya. Dan kalau kemudian ditemukan pidana yang itu menjadi kewenangan KPK yang hanya dua di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, yaitu suap dan korupsi, maka tentu tindak lanjuti. Nah, 25-an tipologi kejahatan di dalam tindak pidana pencucian uang itu bukan kewenangan KPK, tetapi jika kemudian ditemukan tindak pidana lain, apa yang akan kami lakukan ya tentu kemudian menyerahkan kepada aparat penegak hukum lain yang mempunyai kewenangan terhadap penyelesaian tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya selain korupsi dan juga penyuapan gitu, Mbak. Oke, baik. Bu Yenti, apakah ini ya sebelumnya saya ingat sekali Bu Yenti memang sempat mengkritik atau memberikan sebuah masukan ya terkait dengan harus ada revisi aturan terutama mengarah kepada KPK supaya bisa lebih lepas begitu dari kungkungan penugasan yang ya lagi-lagi kita harus menunggu kerjasama antara satu dengan lainnya supaya KPK bisa lebih agresif gitu bergerak untuk meneliti kemudian menyelidiki aliran-aliran dana yang mencurigakan di setiap instansi negara terutama. Iya, pada waktu itu saya berbicara kan terkait dengan LHKPN ya, LHKPN. Jadi LHKPN itu sekarang kita kan KPK itu kan dari pencegahan, ketika sudah didalami nanti kapan ke penindakan, itu harus sudah membangun sistem kapan ini sudah menjadi akan diselidiki dan sidik gitu ya. Tetapi nantinya gitu ya, saya sekarang ngeri ngomong nantinya itu. Nantinya memang harus ada illicit enrichment. Bukan, nantinya jangan sampai, karena saya menginginkan ada pasal yang harus diadopsi oleh undang-undang korupsi, terus karena belum disangkanya belum ada, dikira nggak bisa jalan gitu ya.
Tapi nanti ke depan memang harus segera asset recovery dan illicit enrichment itu akan memudahkan KPK nantinya. Misalnya LHKPN langsung naik, langsung pembuktian terbaliknya di awal, dan kemudian kalau ada harta-harta itu, harta-harta yang orangnya pergi atau dan sebagainya langsung kita gugat, tapi itu nanti. Dan itu harus disuarakan dari sekarang lagi gitu ya. Oke. Saya bilang lagi karena udah kami suarakan sejak 2008. Disuarakan lagi gitu ya, penting ya. Kalau ada yang menghambat undang-undang ini, pasal-pasal ini masuk ya berarti memang nggak serius dalam hal memberantas korupsi ya. Nah, tetapi untuk KPK memang berkaitan dengan ini tadi begini ya Pak Ali Fikri, mungkin saya juga bisa memaklumi, tapi coba deh, bisa kok Pak masuk dengan pencucian uang dulu, yaitu bahwa ada aliran dana, aliran dana, perpindahan aliran dana. Apakah itu nanti dari dari PPATK itu, apakah itu transfer atau apa yang jumlahnya jauh melebihi kemampuan gitu ya. Yang mentransferkan itu bisa nggak menduga bahwa yang ditransferkan itu adalah berasal dari hasil kejahatan. Kejahatannya apa nanti sama-sama kita lihat Pak, bareng-bareng di dalam penyelidikan langsung naikkan dua-duanya sekaligus. Tapi nanti ketika dakwaan langsung kita putar kejahatan asalnya dulu, korupsi dan TPPU. Saya yakin sekali Pak, pasti ada korupsinya kalau untuk orang-orang dari Kementerian Keuangan ya Pak, berapapun itu. Kelihatannya sih selalu harus ada, pasti ada korupsinya. Itu kan ada nepotisme, ada konflik interest ya, misal konflik of interestnya kan ada itu. Kemudian ada mungkin ya, ini ada persekongkolan ya, perkoncoan itu ya antara bea cukai dan pajak ya, karena kan ada yang bodong itu kemarin kan ya. Terus kita harus lihat itu Pak, yuk kita bongkar rame-rame ya Pak ya. Ini pajak dan bea cukai itu, karena ini sudah betul-betul deh. Saya sebenarnya diundang itu sebenarnya ya tambah hari tambah sedih aja ya rasanya ya Pak Ali Fikri. Betul. Aduh, kok seperti itu ya? Apalagi Pak Mahfud mulai 500 miliar, sekarang 300 triliun sampai aduh ya ampun gitu ya. Itu sangat-sangat menyakitkan. Dan memang ya begini, LHA itu ya LHA-nya dari misalnya orang-orang Kementerian Keuangan ya tidak akan dikirimkan ke Kementerian Keuangan, harusnya dikirimkannya ke APH. Dan kalaupun dari Kementerian Keuangan, Menteri Keuangan besok menemui PPATK, tidak boleh diberikan itu. Karena kalau memberikan itu bukan ke APH, bisa kena ancaman pidana 4 tahun. Itu nggak bisa, nggak boleh. Karena kita belum melakukan langkah-langkah pengamanan, ya Pak Fikri ya. Pak Ali Fikri. Nah, jadi kalau disampaikan dan nanti bocor, siapa sih yang akan percaya gitu ya? Meskipun yang minta menteri pun ya nggak bisa lah. Itu nanti nama ini segini-gini, sampai itu bahaya sekali. Permasalahan Ibu Menteri kemudian melakukan tindakan disiplin, silahkan aja itu kan. Itu apapun lah, disiplin itu macam-macam, silahkan. Tetapi ini sekarang kalau dari PPATK itu ranahnya sudah ranah penegakan hukum. Yaitu kalau berkaitan dengan anggota atau orang-orang di Kementerian Keuangan, kemungkinannya adalah korupsi, tapi ya di luar itu juga bisa jadi ya Pak ya. Tapi Nipu Bu Yenti, juga kan bisa jadi. Iya. Bu Yenti, maaf saya potong, tapi lagi-lagi kalau misalnya dari Menko Polhukam sendiri mengatakan ini transaksi mencurigakannya paling banyak ditemui di Ditjen Pajak, nggak kaget ya? Ya. Nggak kaget, nggak kaget, masyarakat juga nggak kaget ya kan, nggak kaget karena tapi ya nggak kaget, cuma sedih aja ya. Saya baca-baca literatur itu ya. Jadi memang betul-betul masyarakat harus menanyakan sekarang ini bagaimana etika profesi pelayanan publik ya yang dilakukan oleh mereka berkaitan dengan pembayaran pajak itu digunakan untuk apa? Kalaupun dengan program bagus pun harus efisien dan efektif, apalagi disalahgunakan, apalagi melawan hukum kan, nyimpen di safety box. Deposit itu pun nggak boleh uang loh harusnya. Kok bisa uang gitu? Karena kenapa disimpan di safety deposit box itu? Karena kan untuk apa sih? Bukan untuk dapat keuntungan. Keuntungannya hanya untuk kalau terjadi kebakaran, banjir, tidak dicuri, itu saja. Yang disimpan adalah surat berharga, perhiasan, logam mulia malah boleh ya kan? Tetapi atau ijazah misalnya takut kena ini ya banyak bencana. Tapi bukan uang. Padahal dan lagi orang yang boleh menyewa itu adalah harus nasabah bank tersebut ya itu kan, dan PPATK bisa langsung mengintai itu
Ya Baik. kok bisa? Uang ada di situ Pak Ali Fikri. Ini ada apa? Kita harus bongkar semua. Ini kenapa? Persyaratan bank itu persyaratan deposit box oleh bank itu bisa diterobos seperti ini. Ini bahaya untuk neraca keuangan negara dan dunia kalau semua orang nyimpen sembunyi-sembunyi. Kalau itu sih langsung aja lah kena pasal 4 ya Pak Ali Fikri, pencucian uang, menyembunyikan. Langsung, karena menyembunyikan uang, betul saya tadinya pasal 4 ini digunakan untuk apa ya? Menyembunyikan asal-usul gitu yang bagaimana ya? Oh ternyata begini, ini bisa. Langsung ya menyembunyikan hasil kejahatan supaya tidak nampak asal-usulnya bahwa itu dari melawan hukum atau penyalahgunaan. Kebanyakan itu kan Pak ya. Kalau enggak dia menerima suap atau gratifikasi. Baik, baik. Mas Ali, ini juga yang menjadi salah satu kendala KPK kah gitu, betul atau tidaknya mungkin bisa diklarifikasi ulang gitu, karena beberapa pengamat hukum juga menganggap karena KPK atau tupoksi dari KPK memang di ranah pidana suap atau gratifikasi atau korupsi, maka tidak bisa masuk ke ranah TPPU yang ternyata memang menjadi salah satu momok atau penyakit paling parah yang memang dilakukan oleh pegawai Ditjen Pajak dan juga Bea Cukai, betul? Iya, memang aturan normatifnya demikian ya. Di awal kan sudah kami jelaskan tadi begitu ya. Oleh karena itu KPK saat ini setidaknya ada 7 tindak pidana yang sedang running ya. KPK selesaikan terkait dengan dugaan tindak pidana pencucian uang. Tetapi memang kami sudah lakukan penyidikan lebih dahulu di suap dan gratifikasi ataupun bahkan berkaitan dengan pasal 2, pasal 3 begitu. Nah, ini kalau kemudian tadi kan awalnya dari TPPU, nah sedangkan KPK sendiri kan tidak bisa menyidik langsung TPPU gitu. Kalau tadi Bu Yenti memberikan saran, saya kira bagus kalau memang itu teknis bisa dilakukan bersamaan gitu ya Pak. Oleh karena itu kan saat ini kami sedang lakukan penyelidikan ini saat ini ya terkait dengan RAT ini. Ya tentu kami berharap dan masyarakat juga kami paham ya sangat menunggu bagaimana hasil dari permintaan keterangan dan kemudian analisis dari tim penyelidik itu sendiri yang sedang kami kerjakan untuk nantinya bisa menyimpulkan apakah kemudian ada dugaan pidana korupsi ataupun penyuapan dan kemudian pasti kemudian kami juga larikan pada tindak pidana pencucian uang karena saat ini kebijakan dari KPK ketika menangani perkara korupsi baik itu pasal 2, pasal 3 ataupun dari tangkap tangan ya pasal suap gratifikasi kami pastikan yang dikejar adalah asetnya gitu ya karena memang kebijakannya tidak hanya pada pemenjaraan badan tetapi jauh lebih efektif kami nilai ketika kemudian dilakukan perampasan aset. Nah, satu instrumen yang bisa kemudian digunakan ketika kita mengoptimalkan adanya perampasan aset saat ini adalah dengan penerapan TPPU. Sambil berharap kami mendorong, tadi Bu Yenti juga sudah sampaikan, segera disahkan undang-undang setidaknya RUU perampasan aset yang saat ini sudah hampir selesai untuk bisa diselesaikan di tahun 2023 ini oleh legislatif dan pemerintah begitu ya karena kami melihat efektivitas dari rancangan undang-undang perampasan aset ini mendukung kerja-kerja penegak hukum utamanya KPK. Kalau kemudian KPK memiliki kewenangan tadi pemeriksaan LHKPN maka ke depan dapat dibuat aturan turunan dari undang-undang tersebut terkait dengan kewenangan lain selain hanya pemeriksaan administratif ya, LHKPN. Walaupun LHKPN bisa kemudian menjadi pintu masuk adanya dugaan transaksi mencurigakan misalnya karena memang ketika menangani perkara korupsi, suap ataupun pasal 2, pasal 3 kami pastikan KPK juga gunakan LHKPN untuk pembuktian terbalik nantinya pada proses persidangan kan begitu. Nah ini saya kira yang justru momentum penting adanya kejadian yang sedang kita diskusikan ini adalah segera disahkannya rancangan undang-undang perampasan aset dimaksud begitu. Kalau yang pembukaan SDB atau Safe Deposit Box Rafael Alun itu bagaimana, Mas Ali? Sekalian aja saya tanya. Iya, memang kemudian kan ada koordinasi juga dengan KPK ya terkait itu gitu. Tetapi memang lagi-lagi ini adalah merupakan kewenangan dari PPATK untuk menelusuri transaksi mencurigakan. Sekalipun memang bahasa di publik kan memblokir misalnya ya. Blokir itu oleh penegak hukum. PPATK itu penghentian sementara 5 hari dan 15 hari begitu ya. Ataupun misalnya menemukan deposit box tadi itu di sebuah bank ya tentu bukan ranahnya dalam
dalam rangka penggeledahan, karena penggeledahan itu adalah oleh penegak hukum ataupun pada proses penyidikan. Nah, saat ini KPK sedang melakukan penyelidikan, tetapi fungsi koordinasi kami dengan PPATK kan sudah lama kami jalin, sehingga pertukaran informasi dan data itu jauh menjadi lebih penting, efektif pada tujuan dari proses hukum itu sendiri begitu. Baik, termasuk ya tadi mungkin dari KPK juga bisa menanyakan secara lebih jelas gitu terkait dengan laporan 300 triliun ini dari mana saja gitu, karena ya lagi-lagi kabarnya kan Kemenko Polhukam mendapat informasinya dari LHA atau dari hasil analisis PPATK seperti itu. Tapi Bu Yenti melihat bagaimana TPPU ini ya lagi-lagi sebagai salah satu tindak pidana yang sering dilakukan oleh pegawai Ditjen Pajak, diduga sering dilakukan oleh pegawai Ditjen Pajak dan juga Bea Cukai. Saya menggunakan asas praduga tak bersalah. Lagi-lagi kira-kira bisa masuk dari mana supaya sebelum katakanlah KPK bisa masuk ke ranah gratifikasi dan juga suap begitu, TPPU ini bisa kita dalami lebih dulu. Tapi tahan dulu jawabannya ya Bu Yenti dan juga Mas Ali, kita akan dalami lagi di segmen berikutnya pemirsa. MNC News Prime masih akan kembali setelah jeda, tetaplah bersama kami.